Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, NIM saya 23030061. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah komputer akuntansi. Sistem ini saya buat untuk mengelola transaksi keuangan secara otomatis melalui dari input transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca, saldo, sampai menghasilkan laporan keuangan. Usaha yang saya gunakan sebagai contoh adalah usaha jasa Krenko, Fulfillment dan Logistik Solution dengan periode akuntansi Januari 2026. Saya akan menjelaskan mulai dari data transaksi, kemudian proses pengelolaan di Excel, sampai hasil laporan keuangannya. Pertama, saya akan menjelaskan bagian dashboard. Dashboard ini merupakan halaman ringkasan dari sistem akuntansi yang saya buat. Di sini terdapat beberapa informasi utama, yaitu total pendapatan, total beban, laba bersih, kas akhir, status neraca saldo, dan jumlah transaksi. Jadi tujuan dashboard ini adalah supaya pengguna bisa melihat kondisi keuangan secara singkat tanpa harus membuka semua laporan satu persatu. Contohnya, pada periode Januari 2026, sistem menunjukkan total pendapatan sebesar 18 juta rupiah, total beban sebesar 7.250.000 rupiah, sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 10.750.000 rupiah. Di bagian bawah terdapat grafik yang memberikan gambaran mengenai pendapatan, beban, dan laba bersih. Selanjutnya adalah set daftar akun atau graph of account. Daftar akun ini berfungsi sebagai dasar untuk mengelompokkan setiap transaksi yang terjadi pada sistem ini. Terdapat beberapa kelompok akun, yaitu aset, liabilitas, ekualitas, pendapatan, dan beban. Contohnya, untuk aset terdapat akun kas, piutang, usaha, pelengkapan, dan peralatan. Untuk liabilitas terdapat untung usaha, kemudian untuk ekualitas terdapat modal pemilik dan free. Untuk mendapatkan pendapatan jasa, sedangkan untuk beban terdapat beban sewa, beban gaji, beban pelengkapan, dan beban penyusutan. Setiap akun diberikan kode akun, misalnya kas menggunakan kode 1101 dan pendapatan jas menggunakan kode 4101. Selanjutnya adalah bagian input transaksi. Menurut saya ini merupakan bagian yang paling penting karena data awal sistem dimasukkan melalui set ini. Pada bagian ini terdapat tanggal transaksi, nomor bukti, keterangan, akun debit, akun kredit, nominal, dan jenis transaksi. Saya membuat 10 transaksi dalam satu periode akuntansi, yaitu Januari 2026. Transaksi pertama adalah investasi modal awal sebesar 50 juta rupiah. Transaksi kedua adalah pembelian peralatan secara tunai sebesar 12 juta rupiah. Transaksi ketiga adalah pembelian pelengkapan secara kredit sebesar 4 juta rupiah. Transaksi keempat adalah pendapatan jasa yang diterima secara tunai sebesar 8 juta rupiah.
Transaksi kelima adalah pendapatan jasa secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Transaksi keenam adalah penerimaan sebagian piutang sebesar 6 juta rupiah. Transaksi ketujuh adalah pembayaran sebagian utang usaha sebesar 2.500.000 rupiah. Transaksi kedelapan adalah pembayaran beban sewa sebesar 3 juta rupiah. Transaksi ke-9 adalah pembayaran gaji sebesar 4 juta rupiah. Dan transaksi yang terakhir adalah transaksi penyesuaian berupa penyusutan peralatan sebesar 250.000 rupiah. 10 transaksi ini saya buat supaya memenuhi ketentuan tugas, yaitu mencakup transaksi modal, pembelian tunai dan kredit, pendapatan tunai dan kredit, penerimaan piutang, pembayaran utang, pembayaran beban, pembayaran gaji, serta transaksi penyesuaian. Kelima, jurnal umum. Setelah transaksi dimasukkan data tersebut kemudian masuk ke jurnal umum. Jurnal umum ini tidak saya isi secara manual satu persatu. Data pada jurnal mengambil informasi dari set info transaksi menggunakan rumus Excel. Setiap transaksi akan menghasilkan dua sisi pencatatan, yaitu debit dan kredit. Sebagai contoh transaksi investasi modal awal. Karena kas bertambah, maka kas dicatat di sisi debit sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan modal pemilik bertambah sehingga dicatat di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Jadi dari satu transaksi tersebut, sistem secara otomatis menghasilkan pasangan debit dan kredit. Jadi dari satu transaksi tersebut, sistem secara otomatis menghasilkan debit. Hal ini membantu mengurangi resiko kesalahan ketika melakukan pencatatan secara manual. Di dalam sistem ini, saya menggunakan beberapa rumus Excel untuk membuat hubungan antar set. Salah satunya adalah fungsi closeup. Closeup digunakan untuk mengambil nama akun berdasarkan kode akun. Jadi ketika sistem membaca kode akun tertentu, Excel akan mencari kode tersebut di daftar akun dan kemudian menampilkan nama akun secara otomatis. Selain closeup, saya juga menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF digunakan untuk menjumlahkan transaksi berdasarkan kode akun tertentu. Dengan cara ini, transaksi yang ada di jurnal dapat dikumpulkan berdasarkan masing-masing akun untuk kemudian digunakan dalam buku besar dan laporan keuangan. Jadi konsep otomatisasi pada file ini adalah data cukup dimasukkan pada bagian info transaksi, kemudian data tersebut digunakan oleh set-set berikutnya melalui rumus Excel. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar digunakan untuk melihat total mutasi setiap akun, misalnya akun kas. Sistem akan mengumpulkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan akun kas dari jurnal umum. Kemudian sistem menghitung total debit, total kredit, dan saldo akhirnya. Hal yang sama dilakukan untuk akun lainnya seperti piutang, usaha peralatan, utang, usaha, modal, pendapatan, dan akun beban. Jadi, saya tidak perlu menghitung saldo setiap akun secara manual karena sudah dibantu oleh rumus SUMIF. 8. Menjelaskan neraca saldo. Setelah buku besar, berikutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa jumlah saldo debit dan kredit sudah seimbang. Pada bagian bawah tercukup, saya juga menggunakan fungsi
SUMIF. SUMIF digunakan untuk menjumlahkan transaksi berdasarkan kode akun tertentu. Dengan cara ini, transaksi yang ada di jurnal dapat dikumpulkan berdasarkan masing-masing akun untuk kemudian digunakan dalam buku besar dan laporan keuangan. Jadi konsep otomatisasi pada file ini adalah data cukup dimasukkan pada bagian info transaksi, kemudian data tersebut digunakan oleh set-set berikutnya melalui rumus Excel. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar digunakan untuk melihat total mutasi setiap akun, misalnya akun kas. Sistem akan mengumpulkan seluruh transaksi yang berhubungan dengan akun kas dari jurnal umum. Kemudian sistem menghitung total debit, total kredit, dan saldo akhirnya. Hal yang sama dilakukan untuk akun lainnya seperti piutang, usaha peralatan, utang, usaha, modal, pendapatan, dan akun beban. Jadi, saya tidak perlu menghitung saldo setiap akun secara manual karena sudah dibantu oleh rumus SUMIF. 8. Menjelaskan neraca saldo. Setelah buku besar, berikutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa jumlah saldo debit dan kredit sudah seimbang. Pada bagian bawah terdapat total debit dan total kredit. Dalam sistem ini, total debit dan kredit harus memiliki nilai yang sama. Kalau jumlahnya sama, berarti secara pencatatan double entry sistem berada dalam kondisi seimbang. Pada dashboard juga terdapat status neraca saldo yang akan menunjukkan apakah pencatatan sudah seimbang atau masih perlu diperiksa. Lanjut, menjelaskan laporan laba rugi. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan ini digunakan untuk mengetahui apakah usaha mengalami laba atau rugi selama periode Januari 2026. Dari transaksi yang saya buat, total pendapatan jasa adalah sebesar 18 juta. Kemudian terdapat beberapa beban, yaitu beban sewa sebesar 3 juta rupiah, beban gaji sebesar 4 juta rupiah, dan beban penyusutan sebesar 250.000 rupiah. Total beban menjadi 7.250.000 rupiah, sehingga laba bersih yang diperoleh adalah 18 juta dikurangi 7.250.000, yaitu 10.750.000 rupiah. Nilai laba bersih ini juga otomatis digunakan pada laporan perubahan modal dan ditampilkan kembali pada dashboard. Berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode. Dalam contoh saya, pemilik melakukan investasi awal sebesar 50 juta rupiah. Kemudian usaha memperoleh laba bersih sebesar 10.750.000 rupiah. Karena pada contoh ini tidak terdapat pengambilan pribadi atau free, maka modal akhirnya menjadi 60.750.000 rupiah. Laba bersih yang telah terdapat pada laporan ini mengambil data dari laporan laba rugi, sehingga tidak perlu dimasukkan ulang secara manual. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas selama periode berjalan. Pada sistem ini, arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi contohnya penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran beban. Sedangkan aktivitas
pendanaan, contohnya investasi modal dari pemilik dari seluruh transaksi tersebut. Sistem kemudian menghitung kenaikan atau penurunan kas dan penghasilan saldo kas akhir. Kalau disimpulkan, alur sistem yang saya buat adalah seperti ini. Pertama, pengguna memasukkan transaksi pada input. Kemudian transaksi tersebut otomatis masuk ke jurnal umum. Dan jurnal umum transaksi dikelompokkan berdasarkan akun pada buku besar. Kemudian saldo akun tersebut digunakan untuk membuat neraca saldo. Setelah itu data digunakan untuk menghasilkan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dan hasil akhirnya dirangkum kembali pada dashboard. Jadi secara sederhana alurnya adalah input transaksi ke jurnal umum, ke buku besar, ke neraca saldo, lanjut laporan keuangan, dan dashboard. Selain file Excel, saya juga menyiapkan bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Bukti transaksi ini tersebut berdasarkan 10 transaksi yang digunakan dalam sistem Excel. Setiap buku memiliki nomor transaksi yang sama dengan nomor bukti pada info transaksi. Tujuannya supaya transaksi dapat ditelusuri dari bukti. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sistem yang saya buat adalah bahwa Microsoft Excel dapat digunakan untuk membantu proses pencatatan akuntansi secara terintegrasi. Pengguna cukup memasukkan data transaksi pada bagian input transaksi, kemudian data tersebut akan diproses menggunakan beberapa rumus Excel seperti XLOOKUP, SUMIF, IF, dan SUM. Hasil akhirnya adalah jurnal umum, bukan buku besar. Buku besar, neraca saldo. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta dashboard. Pada contoh transaksi saya usaha peroleh laba bersih sebesar Rp10.750.000 dengan modal akhir sebesar Rp60.750.000 dan kas akhir sebesar Rp40.500.000. Dengan sistem ini saya berharap proses pencatatan menjadi lebih terstruktur, mengurangi perhitungan manual, dan memudahkan pengguna dalam melihat kondisi keuangan usaha. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel yang telah saya buat. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem akuntansi berbasis Microsoft Excel yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.